Brussels, I am in a safe spot. Basically, we, the Palestinian Jordanian people, the Palestinians are the chosen people of the European Parliament. People in the European Parliament love the Palestinians. They care for them. They dream about us in their sleep. How beautiful. They care about how we are oppressed by the evil Zionist Israelis, while, in fact, those evil Zionist Israelis are the ones giving us jobs. They are the ones giving us jobs when Lebanon bans us from all forms of jobs. When the Hashemite Kingdom of Jordan, which occupies 78% of our homeland, prevents us from all kinds of jobs, the King of Jordan could come and present here and talk about peace and human rights, while Israeli politicians could get arrested for arriving at your airports. At the same time, we see not a single European member of parliament, not a single European politician speaking about the oppression of the Palestinians at the hands of the Hashemite Kingdom or the Palestinian authorities. On the other hand, your money, your tax, euros are financing the Palestinian police force, which oppresses us, tortures us, and puts us in disappearance. This happens while you guys are obviously caring for us in good intentions, but your judgment is very cloudy. Unfortunately, most of you are seeking to destroy the very and only source of income and stability that we have, which is the Israeli Jewish state. That state has offered us every hope there is in the last 70 years. We disagree with Israel on different issues. We have several issues with Israel. Israel is not an angel, nor was Belgium an angel. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini nanti kita akan mendapatkan informasi bagaimana masyarakat Palestina diperlakukan oleh tentara Israel, bagaimana mereka diperlakukan oleh Israel, di mana di bangsa dan negara kita sering sekali kita mendengar Zionis itu kurang ajar, Zionis itu jahat, orang Israel itu jahat, biarlah orang Israel itu dilaknat oleh Allah, biarlah negara Israel itu dihancurkan, dimusnahkan. Tetapi kebalikan daripada itu, ada hal yang sangat membuat kita terkagum-kagum ketika kita mendengar langsung bagaimana situasi di sana dan apa yang dialami oleh masyarakat di sana. Dan ternyata Bapak Ibu mereka sangat bersukacita dan sangat mengucapkan terima kasih kepada Israel yang dianggap oleh dunia mereka adalah Zionis, yang dianggap oleh dunia mereka adalah jahat, yang dianggap oleh dunia mereka adalah semua hal yang buruk-buruk dialamatkan kepada Israel. Nah, Bapak tersebut, terutama sekali Bapak itu ya pastinya Muslim, saudaraku, di depan ribuan orang, di forum tertentu, saya ada pertemuan yang sangat penting sepertinya, di mana Bapak itu menyatakan bahwa yang kalian anggap Zionis, yang kalian anggap jahat, merekalah yang selama ini membantu kami. Merekalah yang selama ini menolong kami. Merekalah selama ini yang memperkerjakan kami. Dan kami bekerja di tempat mereka, di kantor mereka, di tempat usaha mereka. Itu gaji maksimum yang kami dapatkan. Dan kami diperlakukan sangat manusiawi. Oke saudaraku, supaya tidak berlama-lama, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya kepada teman-teman dari seberang, supaya tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral. Jangan berapa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Kita berdoa sama-sama supaya peperangan ini segera berakhir, peperangan ini segera berlalu. Biarlah masyarakat hidup tenang, hidup damai, hidup tentram.
baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina. Nah, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, menurut kepercayaan kita masing-masing. Sangat kita sayangkan dari kedua belah pihak sangat banyak yang jatuh korban. Yang pertama sekali dari pihak Israel 1.400 orang meninggal. Yang kedua di Palestina daerah Gaza ribuan orang meninggal. Sangat kita sayangkan. Maka ketika kita berbicara di media sosial, jangan sampai apa yang kita ucapkan bisa membangkitkan amarah orang. Tetapi biarlah apa yang kita sampaikan membuat orang berpikir dan mengambil waktu sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan supaya peperangan ini segera berakhir. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ayo kita saksikan dulu bagaimana cuplikan video berikut ini. Here in Brussels, I am in a safe spot. Basically, we, the Palestinian Jordanian people, the Palestinians are the chosen people of the European Parliament. People in the European Parliament love the Palestinians. They care for them. They dream about us in their sleep. How beautiful. They care about how we are oppressed by the evil Zionist Israelis, while, in fact, those evil Zionist Israelis are the ones giving us jobs. They are the ones giving us jobs when Lebanon bans us from all forms of jobs. When the Hashemite Kingdom of Jordan, which occupies 78% of our homeland, prevents us from all kinds of jobs, the King of Jordan could come and present here and talk about peace and human rights, while Israeli politicians could get arrested for arriving at your airports. At the same time, we see not a single European member of parliament, not a single European politician speaking about the oppression of the Palestinians at the hands of the Hashemite Kingdom or the Palestinian authorities. On the other hand, your money, your tax euros are financing the Palestinian police force, which oppresses us, tortures us, and puts us in disappearance. This happens while you guys are obviously caring for us in good intentions, but your judgment is very cloudy. Unfortunately, most of you are seeking to destroy the very and only source of income and stability that we have, which is the Israeli Jewish state. That state has offered us every hope there is in the last 70 years. We disagree with Israel on different issues. We have several issues with Israel. Israel is not an angel, nor was Belgium an angel in Africa, nor was the United States an angel in Vietnam, nor was Jordan an angel as of today. You have to be fair and square to achieve justice. Justice is collective. You can't grant us justice by denying justice to our Jewish neighbors. They are our neighbors. 500,000 Palestinians every single day cross the borders to work in Israeli settlements, in Israeli homes, in Israeli hospitals. They work there, achieving European standard payments versus the non-payments of the Palestinian Authority. Oslo has brought us all, everything that's evil, everything but happiness, and nothing but despair and disasters. At the same time, I can't see that the European Parliament nor the European governments understand that they are an accomplice, knowingly or unknowingly, to our disastrous situation by being against the only source of hope that we have. Why are you denying me and my people the right to live normally, the right to find jobs by supporting BDS? BDS means no jobs for us, no jobs for Israelis. And when the Israelis move out and the companies move out, do you sign our paychecks when we run out of jobs? No, you don't. And let me tell you something. The only people you sign paychecks to are the Palestinian Authority corrupts and criminals. Abbas and others. You need to know, you are singing a very old tune. Most of you, I understand most of you are good people, but you are playing an old video. This game is over. Oslo is dead. We are telling you it's time to accept change, and it's time to embrace our Jewish friends, neighbors, brothers, and sisters. We are going that way. Most Palestinians cannot say publicly what I'm saying here.
We want peace with Israel. We have had enough of this mythical lie of the conflict. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jahal Paget, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang baru saja? Kiranya melalui cuplikan video tersebut banyak orang tercerahkan dan banyak orang sadar selama ini yang mereka hina ternyata orang yang sangat baik. Yang mereka hina selama ini, yang mereka kutuk selama ini, justru merekalah yang memperlakukan saudara-saudara di Palestina dengan baik. Diperlakukan dengan baik. Ketika mereka mengungsi ke Israel, diterima dengan baik. Bahkan kita tadi pagi juga mendengar bagaimana kesaksian daripada Ibu Fadilah Hafiz. Ya, beliau baru pulang dari Israel. Justru kata Ibu Fadilah Hafiz bahwa yang menerima orang Palestina itu adalah orang Israel, diperlakukan yang sangat baik, dikasih makan gratis, hotel pun gratis, penginapan gratis. Itu kata Ibu Fadilah Hafiz. Dan mereka tidak diterima di Mesir. Ketika ingin mengungsi ke Mesir, pergi ke Mesir, Mesir menolak. Nah, tetapi tetap saja Israel dikutuk. Tetap saja doa yang tidak baik dialamatkan kepada Israel. Ya, dan saran saya sekali lagi, mari kita berdoa dengan cara yang baik. Kita mengajak umat, mengajak orang supaya peperangan ini segera berakhir. Dengan cara apa kita ajak? Dengan cara berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan menurut keyakinan masing-masing, menurut iman masing-masing, dan menurut kepercayaan masing-masing. Doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, sangat besar kuasanya doa orang benar. Nah, Bapak Ibu, itu tadi yang bicara adalah dari pihak Palestina. Nah, video berikut ini juga kita akan menampilkan supaya teman-teman kita dari seberang bisa mengenal sedikit sejarah siapa Israel itu sebenarnya. Nah, mari kita dengar sama-sama bagaimana cuplikan video satu lagi. Dan video ini khusus kepada teman-teman kita dari seberang, Bapak Ibu. Walaupun ada sedikit sejarah yang berseberangan dengan yang tertulis dalam Alkitab, setidaknya Pak Ustadz ini menyampaikan apa yang beliau tahu. Beliau netral, tidak berpihak ke sini, tidak berpihak ke sana. Beliau menyampaikan apa yang beliau ketahui. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Jangan sampai nanti ada kalimat kita terucap dari mulut kita, semoga Allah laknat Israel, kayak gitu. Jangan. Karena Israel itu adalah nama kedua Nabi Yakub alaihissalam, ya. Jadi Nabi Yakub ini namanya ada dua, Bapak Ibu. Yakub satu, Israel satu. Dalam bahasa Ibraninya Israel. Izra artinya kekasih, El artinya Tuhan ataupun Allah. Jadi Yakub itu adalah kekasih Allah. Dan itu langsung diberikan Allah kepada Nabi Yakub sebagai gelarnya ataupun nama lakopnya, Bapak Ibu. Jadi tidak lama-lama, Bapak Ibu, saya sarankan sama Bapak Ibu agar videonya ditonton sampai tuntas, jangan setengah-setengah, jangan di skip-skip, agar Bapak Ibu tidak gagal paham, agar kita paham sejarah dengan apa itu Israel, apa itu Bani Israel, siapa itu Palestina, dan siapa itu Nabi Ibrahim. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz yang berikut ini yang di dalam video. Berikut, Bapak Ibu. Karena memang Bani Israel, bangsa Israel itu, Pak, itu keturunannya Nabi Ibrahim. Saya singkat di Ibrahim saja. Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Nuh. Dari siapa? Dari darahnya Syam. Turun. Nanti kalau baca silsilahnya ke atas. Nabi Ibrahim itu punya dua. Ada sebagian mengatakan 3 istri. Ikhtilaf. Istri yang pertama itu orang Mesir yang bernama Sarah. Istri yang kedua dari Palestina, hari ini yang sedang bergolak, itu bernama Hajar. Sedangkan istri yang ketiga bernama Qaturah atau Qunturah. Ikhtilaf ulama. Kita sebut yang 2 saja. Dari pernikahannya dengan Hajar melahirkan putra yang bernama Ismail alaihissalam. Ismail tidak pernah melahirkan keturunan yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat saja. Dari Sarah lahir anak laki-laki bernama Ishak. Ishak itu adiknya Ismail, beda ibu. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini Allah berikan gelar Israel. Di dalam bahasa Ibrani, apa itu bahasa Ibrani? Bahasanya Nabi Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim itu lahirnya di Ur Kaldani, Babilonia, Mesopotamia. Hari ini disebut negara Irak. Ya, saya jelasin sejarahnya biar runut, biar tidak terjadi fitnah.
Yakub Allah berikan gelar Israel. Dalam bahasa Ibrani disebut Ezrael. Ezra artinya kekasih, El itu Allah. Yakub itu adalah kekasih Allah. Yakub punya anak 12 orang bersaudara, beda ibu semuanya. Ada 4 istrinya Yakub. Yusuf bersaudara 12 orang yang disebut Bani Israel. Yakub diberikan gelar Israel. Anak keturunannya 12 anak yang bernama Yusuf bersaudara disebut Bani Israel atau keturunannya Israel. Salah satu anaknya bernama Lewi, abangnya Yusuf. Lewi punya anak namanya Imran, tapi bukan surat Ali Imran itu, beda lagi nanti. Imran punya anak 2 nama. Nabi ada 2 anak dari Imran, dua-duanya jadi nabi, Musa dan Harun alaihissalam. Abangnya Yusuf namanya Yahuda. Yahuda itu turun punya anak namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman, terus turun ke beberapa nabi, punya anak namanya Imran yang kemudian menjadi nama surah Ali Imran. Imran punya istri namanya Hana. Imran dan Hana punya anak namanya Maria atau Maryam dalam Quran. Maryam punya anak tanpa menikah yang bernama Isa bin Maryam. Nabi Muhammad SAW keturunan langsung dari Nabi Allah Ismail melalui jalur ibu yang dari Palestina. Nabi Ismail menjadi Arab bukan karena Ibrahim, tapi karena ibunya yang dari Palestina. Biar jelas. Kemudian menikah dengan perempuan Arab dari Bani Jurhum, melahirkan anak yang bernama Haidar. Turun sampai kepada Adnan. Turun. Nanti sampai kepada datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra yang bernama Abdullah. Abdullah punya putra yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau saya jelaskan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Allah Isa. Tetapi bukan dari jalur ayah. Kalau jalur ayah berarti Ibrahim. Ya, dari jalur ayah Ibrahim, tapi neneknya beda. Nenek moyangnya beda. Nenek moyangnya Isa itu bernama Sarah, sedangkan nenek moyang baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Hajar. Biar jelas, biar tidak ada fitnah di antara orang-orang yang tidak paham tentang sejarah. Nah, tadi istri Nabi Ibrahim yang tidak disebut namanya Qaturah punya anak yang bernama Madian. Nanti di negara Madian itu datang seorang nabi yang bernama Su'aib. Yang banyak turun nabi di mana? Di Palestina. Yang hari ini terpecah setelah tahun 1948, setelah terjadi peristiwa deklarasi Balfour yang digagas oleh pemerintahan Inggris, berdirilah sebuah negara yang bernama Israel. Asalnya itu tanah siapa? Tanah orang Palestina. Palestina itu di mana? Di Kanaan. Dalam perjanjian lama disebut dengan Filistin. Di Palestina itu mayoritas Muslim. Apa yang menjadi pangkal persoalan? Perang sampai puluhan tahun. Cekcoknya 3000 tahun. Biar jelas semuanya. 3000 tahun Israel itu tidak pernah damai. 3000 tahun. Dari mana kita menghitungnya? Setelah negara Israel didirikan oleh Daud alaihissalam. Maka hari ini yang dipakai menjadi bendera negara Israel itu the Star of David, bintang Daud. Karena mereka berkeyakinan bahwa di Masjidil Aqsa yang berdiri hari ini, disitulah dulu pernah ada tempat ibadah yang dibangun oleh Sulaiman alaihissalam yang bernama Haikal Sulaiman. Apa yang direbut? Tanah Palestina. Kenapa direbut? Karena disitulah pernah ada puluhan ribu para nabi. 3 kitab suci turun di situ. Apa? Taurat turun di situ, Injil turun di situ, Zabur turun di situ. Ada puluhan ribu nabi di sana. Tapi yang dibunuh oleh Bani Israel itu ada 400 nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Saking kejamnya Bani Israel itu. Nah, kemudian kenapa Masjidil Aqsa itu punya posisi penting di umat Islam? Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Nabi dari Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa itu Nabi naik atau Mi'raj. Berarti Masjidil Aqsa punya posisi penting di hati umat Islam. Disitulah Nabi kita Muhammad Mi'raj ke langit pertama ke-7 hingga ke Sidrah dan Mustawa. Yang kedua, setelah turun perintah salat, Nabi Muhammad SAW salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa 16 bulan lamanya sebelum diperintahkan menghadap ke Baitullah. Berarti umat Islam tidak bisa dipisahkan dari ini. Ketiga, tidak boleh kata Nabi kalian menyengaja atau meniatkan datang ke masjid dimanapun kecuali 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, masjidku kata Nabi. Dan ketiga, Masjid Al-Aqsa. Keempat, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di manakah masjid pertama kali dibangun di dunia ini? Pertama kata Nabi, Masjidil Haram. Setelah itu Masjidil Aqsa di Filistin dengan jarak 40 tahun lamanya. Ini yang tidak bisa kita hindari. Konflik yang terjadi hari ini
sebenarnya bukan konflik baru. Di tanah Israel itu sudah 3000 tahun terjadi pergolakan luar biasa. Dan di antara umat Islam, kenapa kemudian hari ini menjadi konflik agama antara Islam dan Yahudi? Karena di Palestina yang tanahnya tinggal 5% yang dirampas oleh Yahudi. Tanahnya tinggal 5%, Pak. Mayoritas Arab Islam. Kenapa saya menyebut Arab Islam? Karena ada Arab Kristen, Pak. Yahudi ada dari bangsa Arab, Yahudi masih banyak. Bahkan hari ini di tanah Arab itu banyak orang Arab yang tidak punya agama, yang disebut dengan kaum Dahriyin, orang-orang ateis, banyak di sana. Palestina itu mayoritas Muslim, tetapi di dalamnya juga banyak beragama Yahudi, dan Kristennya juga banyak. Di Gaza, yang sering kita sebut dengan Gaza, di situ tempat lahirnya imam besar kita, madhab kita, Imam Syafi'i. Beliau lahir di situ. Di Israel, sebuah negara yang 9 juta penduduknya itu mayoritas Yahudi, tetapi ada Islam, Kristen juga ada. Jadi ini konflik yang aneh. Kalau dibilang konflik agama, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena yang diserang oleh Yahudi, di dalamnya juga ada Yahudi. Yang diserang oleh Hamas, di situ ada daerah namanya Ashkelon. Dalam bahasa Arab disebut dengan Asqalan, tempat lahirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Syarah Fathul Bari, yang beliau mensarahkan kitab Sahih Bukhari. Dan jelas sejarahnya. Bagaimana simpati kita umat Islam? Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan konflik ini segera berakhir. Mudah-mudahan saudara kita yang Muslim, yang wafat dari kemarin, Allah jadikan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh dunia hari ini harus bersama-sama menolak kekerasan atas dasar apapun, apalagi itu terhitung sebagai genosida, pemusnahan etnis yang sangat luar biasa. Kita bersedih. Kalau saudara mau, doakanlah kepada Allah, dan mari kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan konflik Palestina dan Israel segera berakhir, umat Islam di sana juga diselamatkan, dan manusia-manusia yang ada di dalamnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara kasih Tuhan, para pencinta Jalha Bagir, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Silahkan tulis di kolom komentar, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan di akhir video, saya ingin mengajak kita semuanya supaya kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, supaya di sana itu masyarakat merasakan kedamaian, merasakan ketentraman, baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina. Dan peperangan ini segera berakhir. Inilah doa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan. Dan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Jangan sampai kita bicara di media sosial bisa membangkitkan amarah orang, bisa membangkitkan dendam, bisa membangkitkan orang ingin begono, ini begini, ingin begono, ingin tidak. Ceritakanlah apa yang benar-benar terjadi di sana. Jangan menambahkan dan jangan mengurangi. Ingat ya, semua omongan itu, semua ucapan, semua perkataan, Tuhan nanti minta pertanggungjawaban. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruah Kodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.